Halo, kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Di video kali ini saya akan berbagi resep dan teknik atau cara membuat roti manis. Roti manis itu banyak sekali variannya, yaitu bisa diisi roti pisang, roti coklat, atau roti keju, dan sebagainya. Tapi untuk dasarnya itu adalah dasar resep roti manis. Sebelumnya banyak sekali beredar ya resep-resep di internet membuat roti manis. Tapi untuk kali ini resep ini sudah saya uji coba di dapur Ciwi Catering, bahkan bukan diuji coba lagi, sudah menjadi resep andalan roti di Ciwi Catering. Oke, langsung saja yuk kita lihat bahan-bahannya. Untuk resepnya ini saya pakai 250 gram tepung protein tinggi. Untuk yang dijual pasaran itu bisa memakai tepung cakra. Dan ini adalah margarin. Untuk resep detailnya nanti saya tuliskan di description box ya. Kemudian ini mentega. Mentega itu beda dengan margarin ya. Dia adalah lemak hewani. Ini ada telur, kita pakai kuningnya saja, kita pakai 2 kuning telur. Lalu ini adalah gula pasir. Dan ini garam, garam dimasukkan terakhir kali ya pada saat setengah kalis. Untuk bahan cairnya kita menggunakan air es ya, gunanya ini biar tidak mempercepat ragi mengembang pada saat kita menguleni. Nah, di sini saya tidak menggunakan mixer, tapi saya akan menggunakan tangan bagi teman-teman yang belum punya mixer, jadi bisa mempraktekannya. Dan ini bahan yang nggak boleh sampai terlewat, yaitu ragi. Saya pakai merek Fermipan ya, yang sudah terkenal di mana-mana. Kemudian untuk isiannya nanti saya akan pakai sosis. Jadi ada nanti roti isian sosis. Selain roti sosis, nanti saya juga mau buat roti isi pisang coklat. Jadi kita membutuhkan coklatnya ya. Coklatnya itu ada dijual di toko bahan kue, namanya coklat selai atau yang disebut coklat filling. Nah, ini untuk pisangnya saya menggunakan pisang raja yang manis, yang benar-benar dalu. Dalu itu benar-benar matang yang empuk ya, sehingga nanti kalau digoreng dia mengeluarkan madunya, madu pisangnya. Sebelum kita membuat adonan roti manisnya, sebaiknya kita selesaikan dulu untuk isiannya, terutama untuk pisang. Nah, pisang ini setelah digoreng dia akan panas ya, jadi pada saat adonan udah jadi itu isiannya jangan sampai panas karena akan mempengaruhi daya kembang si ragi ya. Jadi ini kita goreng dulu, lalu kita tunggu dingin sembari kita membuat adonan rotinya. Cukup seperti ini aja untuk kematangan pisangnya. Jadi apabila dia sudah mekar-mekar begini, itu tandanya dia sudah matang. Oke, kita sisihkan dulu untuk pisangnya. Lalu kita lanjut membuat adonan. Pertama kita campur adonan keringnya, yaitu terigu, gula pasir, dan ragi. Kita aduk sampai rata ya adonan kering ini. Selanjutnya kita pecahkan telurnya, kita ambil kuningnya saja ya. Setelah itu kuningnya kita masukkan ke dalam baskom yang berisi adonan kering, lalu kita aduk rata, kita campur. Setelah tercampur, kemudian kita masukkan air esnya, sedikit-sedikit saja supaya enak ngaduknya ya. Dan menghindari adonan terlalu encer juga. Setelah agak menggumpal, lalu kita masukkan sedikit-sedikit margarinnya. Lalu kita ulenin sampai rata ya. Ini saya masukkan 2 kali
dua kali tahap untuk margarinnya. Bagi yang tidak punya mixer, jadi kita harus menggunakan tangan untuk mengulenin ya. Memang agak lama dan menguras tenaga, tapi perlu kita coba supaya kita tahu prosesnya. Setelah adonan tercampur rata, lalu kita bisa banting-banting adonannya seperti ini di atas meja. Dan ciri khas adonan kalis itu dia tidak menempel di tempat kita, misalkan di wadah atau di meja. Kebetulan ini saya pakai alas untuk biasanya saya pakai untuk menghias kue fondant atau tart. Jadi menggunakan ini juga anti gores. Nah, ini adonannya sudah mulai lentur ya. Terakhir, kita tambahkan garamnya. Karena garam ini tidak boleh masuk di awal karena dia akan mematikan kerja raginya. Jadi kita masukkan setelah setengah kalis ya. Kemarin saya sempat cek waktunya, jika menggunakan tangan seperti ini untuk mengkaliskan adonan itu butuh waktu 30 menit. Tapi kalau menggunakan mixer yang heavy duty itu cukup 15 menit saja. Jadi separuh waktu ya. Oke, sepertinya adonan udah cukup kalis. Nah, ini dia tandanya dia sudah mengeluarkan membran yang agak bening gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu kalis banget, tapi untuk ukuran menggunakan tangan udah oke aja. Lalu kita bulatkan dulu dan kita istirahatkan. Kita tutup dengan serbet atau tutup panci supaya dia tetap lembab dan tidak kering ya. Kita biarkan selama 10 menit ya. Lalu kita kempeskan udara yang ada di adonan roti. Kita ambil, lalu kita potong-potong sesuka kita. Biasanya ukurannya minimal 35 sampai 40 gram ya pada umumnya. Biar ukurannya sama persis, sebaiknya kita menggunakan timbangan ya. Memang agak lama, tapi itu bisa ukurannya itu bisa sama persis kalau untuk dijual. Untuk mempercepat, tadi itu saya potong semua adonan, saya jadikan satu karena sedikit ya. Saya panjangin, kemudian saya potong-potong sesuai ukuran. Dan selanjutnya ini saya bagi dua lagi, pas 40 gram. Setelah beratnya sama, selanjutnya kita proses meronding ya. Jadi proses meronding ini kita bulatin adonannya supaya kulit bagian atas roti nanti masih tetap mulus. Kadang itu membuat roti ada yang digilas, ada yang tidak. Tapi kalau untuk roti pisang nanti kita akan gilas. Cuman kalau nanti membuat roti coklat yang bentuknya bulat, jadi kita langsung saja dari bulatan ini kita kempesin. Oke, ini saya liatin tutorialnya membuat roti pisang ya. Ini adonan yang sudah kita rounding, langsung kita isi dengan pisang seperti ini. Karena kita mau membuat roti pisang coklat, maka kita tambahkan isian coklat. Filling ini juga dijual di toko bahan kue ya. Filling atau isian dijual di toko bahan kue. Bisa disebut dengan selai coklat. Nah, lalu kita potong miring seperti ini. Lalu kita gulung lagi. Ini sebenarnya hanya untuk model ya, supaya lebih terlihat menul-menul gitu. Setelah digulung, bagian bawahnya kita pijit-pijit, kita satukan dengan kuat dan benar-benar menutup ya, supaya nanti kalau mengembang itu dia tidak lepas. Oke, kita sekali lagi bikin roti pisang, kita gilis gini. Jadi kalau digilis gini, biasanya rotinya juga akan lebih lembut.
Sebelum kita membentuk rotinya, sebaiknya kita siapkan dulu loyangnya karena ini roti yang sudah kita bentuk, kita taruh di loyang. Kita olesin dulu di bawahnya dengan margarin ya. Tipis-tipis boleh. Ini gunanya supaya nanti kalau pas kita ambil rotinya tidak melengket di loyang. Kita kasih jarak ya untuk rotinya karena nanti kan akan mengembang. Selanjutnya kita bikin model lain. Nah, ini menggunakan sosis ya. Untuk isian sosis ini biasanya kita sebut dengan roti caterpillar. Oke, kita lihat ya cara membuatnya. Sama seperti membuat roti pisang, jadi adonannya kita gilas, kemudian kita isi dengan sosis, kita gulung, lalu kita ratakan, digulung-gulung pakai tangan seperti ini. Kemudian kita potong ya, potong tapi jangan putus. Seperti ini kita potong, lalu nah kita buka potongan tadi menyilang ya, kiri kanan sampai di bagian paling bawah. Setelah semua bagian diputar, lalu sedikit kita rapikan ya supaya bentuknya simetris dan cantik. Setelah itu kita tata kembali ke loyang yang sudah dioles margarin ya. Oke, sekali lagi kita bikin roti sosis caterpillarnya. Oke, ini tadi kita bikin dua bentuk ya, roti pisang coklat dan roti sosis caterpillar. Selanjutnya kita buat olesannya sebelum kita proofing dan kita panggang. Olesannya yaitu 1 butir kuning telur yang kita kocok lepas, telur utuh ya. Kemudian nanti kita campurkan dengan susu cair. Karena ini saya nggak ada susu cair, saya pakai susu kental manis tapi saya pakai sedikit aja. Nanti kalau terlalu banyak, dia lapisan atasnya akan cepat gosong. Kemudian kita tambahkan sedikit air ya. Kita kocok sampai dia itu nggak terlalu kental, agak cair gitu sehingga mudah untuk dioleskan. Sebelum kita proofing atau kita kembangkan, kita diamkan, kita oles dulu bagian atasnya dengan olesan tadi ya. Jadi memang sebaiknya kita oles dulu, nanti kalau kita mengolesnya setelah mengembang, takutnya nanti akan merubah bentuknya karena dia sudah ngembang ya, takutnya kesenggol-senggol, nanti dia akan kempes lagi. Untuk roti sosis caterpillar kita bisa langsung saja menaburkan toppingnya sebelum kita proofing ya, atau kita kembangkan. Jadi tidak masalah. Tapi untuk roti pisang coklatnya, karena toppingnya nanti berupa coret-coret coklat, dan nantinya kalau kita kasihkan duluan pada saat mengembang itu dia bentuknya jelek, malah jadi patah-patah gitu. Jadi nanti saja ketika hendak di oven ya. Nah, ini untuk kelengkapan sosisnya, ini saya tambahkan saus juga. Jadi cocok banget ya. Atau bisa juga ditaruh di kantong plastik segitiga, dicoret-coret gitu, jadi lebih cantik dan merata. Selain kita taburkan wijen, kita bisa taburkan keju atau parsley atau irisan seledri. Jadi suka-suka kita aja, yang penting rasanya masih masuk untuk roti sosis ya. Oke, setelah semuanya beres, selanjutnya kita diamkan selama 1,5 jam karena kita manual. Jadi kita tutup aja ini supaya dia tidak kering kena angin ya. Kalau menggunakan mesin proofer cukup dengan 1 jam saja. Sambil menunggu rotinya mengembang, kita buat topping untuk si roti pisang ya. Jadi adonannya ini untuk coret-coret maksud saya. Nah, itu ada tepung terigu dan
coklat bubuk, ini saya khusus menggunakan coklat bubuk yang ekonomis ya. Yang ekonomis itu lebih murah dan tidak enak ya. Cocoknya untuk topping seperti ini. Nah, ini kita tambahkan air, lalu kita aduk-aduk sampai kental, bisa dibuat coret-coret ya. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair. Untuk ukurannya nanti saya tuliskan di description box. Jadi kita tambahkan air, lalu kita aduk-aduk rata. Kita perlu tambahkan minyak goreng supaya nanti coret-coretannya itu lebih mengkilap dan tidak pucat ya. Kita tambahkan sedikit saja, lalu kita aduk rata. Setelah rata, kita masukkan ke centong segitiga dan kita tali pangkalnya supaya nanti mudah untuk mencoret-coretnya dan bagus hasilnya. Oke, kita tunggu 1,5 jam ya untuk proofingnya alias mengembangkan. Nah, ini sudah 1,5 jam, sudah siap kita oven. Dan sebelumnya untuk roti pisang coklatnya kita coret-coret seperti ini untuk memberikan accent yang lebih menarik dan lebih rame ya. Jadi roti itu walaupun isinya enak, tapi penampakannya juga harus menarik ya. Setelah kita selesai mentoppingnya, mencoret-coret coklat, kemudian ini kita siap mengoven. Sebelumnya kita panaskan dulu ovennya untuk api bawah sekitar 200 derajat Celcius dan api atasnya 190 derajat. Tapi tergantung ovennya masing-masing ya. Dan ini adalah suhu standar oven roti manis. Setelah kita masukkan rotinya, lalu kita tutup ovennya. Dan jangan lupa kalau kita punya oven yang ada timernya, kita timer sekitar 13 menit, itu udah cukup ya. Tapi misalkan kita tidak memiliki oven yang ada timernya, kita bisa memberi waktu dengan kita melihat waktu di jam dinding atau waktu di handphone kita. Jadi jangan sampai kebablasan ya. Oke, sampai di sini dulu ya proses dan cara membuat roti manis. Ya, memang kita butuh banyak berlatih supaya kita bisa mengenali karakter roti itu sendiri dan ovennya tentunya. Dan jika ada pertanyaan, boleh majukan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Ini dia rotinya udah menurut cantik. Ini ukuran 35 gram sampai 40 gram. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, video membuat roti manis dengan isian roti pisang dan sosis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan salam kuliner, salam sehat, salam enak.